masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Hey, hey, Shalom, selamat pagi Opa Oma sekalian. Bagaimana kabarnya pagi ini? Besar harapan dan doa kami Opa Oma semua berada dalam keadaan sehat, kuat, semangat dalam perlindungan kasih Tuhan. Hari ini, Sabtu pagi 26 September 2020, merupakan kesempatan yang indah untuk kita bersekutu kembali di dalam ibadah Pelkat PKLU GPB Karis Pulau Gebang. Mari kita siapkan hati kita puji nama Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 10, Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Ayat pertama dan ayat yang kedua. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwamu pujilah Dia. Datang berkat, berilah musikmu bergang, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang mendukung anak-Nya. Tiada terperi yang kepadamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Mari kita berdoa. Pujilah Tuhan, Allah Bapa di surga, Allah pencipta langit, Allah pencipta bumi. Pujilah Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Pujilah Roh Kudus, Roh yang agung itu, yang terus memelihara menyertai kami hingga saat ini. Kami bersyukur untuk pagi ini. Kami bersyukur untuk kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan. Bahkan kami juga bersyukur untuk sukacita yang memenuhi hati kami di pagi ini. Inilah kami, ya Tuhan. Pelkat PKLU GPB Karis Pulau Gebang. Kami siapkan hati kami untuk masuk di dalam ibadah secara virtual ini. Kami memohon kehadiran Allah. Biarlah kuasa Allah hadir di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada. Sehingga setiap kami boleh sungguh-sungguh menikmati hadirat Tuhan dalam setiap pujian, doa, dan firman Tuhan.
Terima kasih Bapa. Dan biarlah ibadah PKLU pada pagi ini boleh berlangsung dari awal hingga akhirnya hanya dalam pertolongan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam pembacaan firman Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 50A. Sabdamu abadi, suluh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabdamu ya Tuhan. Kita berdoa. Sabdamu abadi, suluh langkah kami. Tolong agar kami ya Tuhan rajin mendalami sabdamu, sebagaimana yang kami lakukan di pagi ini. Berkati firman yang kami baca, Roh-Mu yang kudus juga urapi setiap kami, sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar dan pembaca firman Tuhan, tapi mampu menjadi pelaku sabdamu. Hamba-Mu yang lemah dan terbatas, Roh Kudus Tuhan juga urapi dan kuduskan, sehingga menjadi saluran berkat Tuhan di pagi yang berbahagia ini. Bersabdalah ya Tuhan, sebab kami umat-Mu siap untuk mendengar. Demi Kristus, firman yang menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Opa Oma yang terkasih, di pagi hari ini kita akan membaca bagian Alkitab dari Mazmur 113 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9, yang diberi tema oleh Majelis Sinode, Tuhan meninggikan orang rendah, yang persis sama dengan judul perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab di Indonesia, yang itu Tuhan meninggikan orang rendah. Kita akan membaca ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Demikian sabda Tuhan. Haleluya. Pujilah, hai hamba-hamba Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita, yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi? Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu, dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Ia mendudukkan perempuan yang mandul di rumah, sebagai ibu anak-anak penuh sukacita. Haleluya. Opa Oma yang terkasih, pembacaan Alkitab dari Mazmur 113 dalam tradisi Yahudi disebut atau dikenal dengan nama Hallel Shalem, atau pujian yang lengkap. Ya. Tidak hanya dari 113, tetapi juga ya, Hallel Shalem mulai dari 113 hingga 118. Pujian ini biasanya dinyanyikan pada hari-hari raya tertentu. Di antaranya yang pertama dinyanyikan selama 7 hari dalam perayaan Hari Raya Sukot, atau kita kenal Hari Raya Pondok Daun atau Pondok Daud. Kira-kira pada bulan purnama antara bulan September hingga Oktober. Jadi seperti suasana sekarang ini. Selain itu juga Mazmur 113 hingga 118 ini juga dinyanyikan pada perayaan Paskah Yahudi, tepatnya pada 2 hari pertama Paskah Yahudi, yang dirayakan bersama dengan seminggu tidak
makan roti yang beragi. Nah, biasanya sekitar bulan April atau Maret hingga April. Kemudian yang ketiga, Halal Shalem ini juga dinyanyikan dalam 8 hari perayaan Hanukkah, ya, atau festival pentabisan Bait Allah di bulan Desember. Nah, 3 perayaan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Mazmur 113 yang sudah kita baca ini. Tema yang diangkat yaitu Tuhan meninggikan orang rendah sangat relevan ketika dibaca dari Mazmur 113, khususnya pada ayatnya yang ke-5 hingga ke-6 yang berbunyi, "Siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi." Lalu ayat yang ke-7 berkata, "Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur." Pujian ini memberikan gambaran bagaimana orang Israel yang dulunya adalah budak di Mesir, orang yang hina, orang yang ada di dalam lumpur, kemiskinan dan keterhinaan, diangkat Tuhan, dibebaskan Tuhan dari perbudakan dan dibawa keluar ke tanah Kanaan. Jadi, pujian ini menunjukkan bahwa Allah adalah Allah yang peduli dengan orang tertindas, orang miskin, orang rendah, para budak, itu orang Israel, dan terbukti Allah membebaskan mereka. Nah, pujian ini menjadi sangat penting setiap kali orang Israel merayakan Paskah. Ya, maka dia dinyanyikan selama 2 hari pertama perayaan Paskah. Lalu ketika dinyanyikan pada 7 hari perayaan Hari Raya Sukot atau Hari Raya di mana mereka bersyukur untuk panen yang Tuhan berikan, maupun juga Hari Raya Hanukkah di mana orang Israel bersyukur untuk bait Allah yang ditabiskan, di situ mereka mau bersama-sama memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, bahwa orang Israel yang dulunya miskin, yang rendah, yang tertindas, kini diangkat dan dimuliakan, diberkati Tuhan dengan hasil panen yang melimpah, dan juga dengan bait Allah yang telah diselesaikan pengerjaannya. Nah, dari situ maka kita bisa menemukan dalam bagian Alkitab ini bahwa Allah di dalam Alkitab tidak hanya dikenal sebagai Allah yang agung, yang luar biasa, tetapi juga Allah yang peduli dengan orang-orang yang rendah, orang-orang yang miskin. Apa yang bisa kita pelajari, Opa Oma, dari pembacaan Alkitab ini? Kalau kita melihat dengan baik, maka Alkitab ini, bagian Alkitab ini bisa kita bagi ayat 1 hingga ayat yang keempat, ajakan untuk memuji membesarkan Allah, dan ayat 5 hingga ayat ke-9 menceritakan siapakah Allah yang harus disembah. Nah, dari situ maka kita bisa menarik kesimpulan, minimal ada 5 hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, dari firman Tuhan ini ada 5P yang bisa kita praktekkan. Yang pertama, pujilah Dia. Ya, di dalam ayatnya yang pertama, pujilah, hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kenapa harus dipuji? Karena Allah yang akbar, Allahu Akbar, sekaligus juga adalah Allah yang akrab. Jadi dalam kekristenan, Allah tidak hanya akbar, tetapi juga Dia akrab. Dia bukan hanya ada jauh di sana, tapi Dia juga ada dalam hati kita. Sehingga kita tidak perlu berdoa dengan toa dan berteriak-teriak memanggil Allah. Tidak perlu. Karena Dia dekat juga dengan kita. Maka pujilah Dia, Allah yang luar biasa itu. Hal yang kedua, proklamirkan Dia. Ya. Nyatakanlah kepada bangsa-bangsa apa yang telah Allah perbuat di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan dalam khotbah beberapa minggu yang lalu disampaikan oleh hambanya Pak Pendeta, bahwa mari kita perkatakan apa yang Allah lakukan dalam hidup kita, dan marilah
kita lakukan apa yang Allah perkatakan dalam firman-Nya. Disitulah kita jadi saksi dia. Seperti orang Israel yang bersaksi atas kasih Allah. Yang ketiga, persembahkanlah hidup kita kepada Allah. Seluruh harta, jabatan, apa yang kita miliki, mari kita persembahkan pada Allah. Karena dia telah berbuat yang terbaik buat kita. Yang keempat, perjuangkanlah keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Seluruh atau bagi banyak orang. Karena apa? Karena Allah telah mengangkat kita yang rendah menjadi setara dengan yang lain, maka kita juga punya tanggung jawab mengangkat orang-orang yang rendah menjadi setara juga dengan kita. Dan yang terakhir, pertahankanlah iman opa oma yang sudah opa oma jalan hingga saat ini, hingga saatnya Tuhan memanggil kita. Sehingga Tuhan akan memanggil kita dan berkata, marilah masuk hai hambaku yang setia. Karena engkau telah setia mengerjakan perkara yang kecil, engkau telah setia menjalankan perintah-perintahku. Biarlah 5 hal ini. Pujilah dia, proklamirkan dia, persembahkanlah hidupmu, perjuangkanlah keadilan, dan pertahankan imanmu hingga akhir hayat menjadi pegangan kita berdasarkan firman Tuhan ini. Amin. Mari opa oma kita membawa ungkapan syukur kita, persembahan kita kepada Tuhan. Dengan bersama-sama kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 288, Mari Puji Raja Surga, ayat 1 hingga ke 4. Sembari kita membawa persembahan kita ke hadapan Tuhan. Mari puji Raja Surga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji dia, puji dia, puji Raja semesta. Kita bagai bunga saja, layu habis musimnya. Tapi keadaan raja tak berubah, tak lemah. Puji dia, puji dia, puji Raja semesta. Mari kita membawa persembahan syukur kita dalam doa syafaat, sekaligus juga kita berdoa mohon berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami, yang boleh menyertai memelihara kehidupan kami, memberikan kepada kami kekuatan, kesehatan, umur yang panjang hingga detik ini, hingga saat ini. Biarlah segala puji, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu ya Tuhan Allah kami. Secara khusus di pagi hari ini, Tuhan boleh menyapa kami, agar kami juga boleh bersama-sama dengan orang Israel menaikkan syukur atas karya Allah yang telah mengangkat mereka dari posisi yang hina sebagai budak di Mesir, membebaskan mereka dan memberikan kepada mereka kemerdekaan sebagai orang-orang yang bebas di tanah Kanaan. Terima kasih Bapa di surga. Kami pun demikian, sebagai manusia yang berdosa, kami dahulu diperbudak oleh dosa. Kami hina karena segala kenajisan dan kedosaan kami. Namun kami bersyukur, Engkau Allah yang peduli. Engkau mau turun datang dalam diri Yesus Kristus untuk mengangkat kami yang berdosa ini, menebus semua dosa dan salah kami, dan mengampuni kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu yang besar, yang telah mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi ahli waris kerajaan Allah. Oleh karena itu, biarlah kami boleh terus memuji nama Tuhan, memproklamirkan akan kasih Tuhan, mempersembahkan hidup kami. Kami juga boleh memberikan apa yang kami miliki
mempertahankan iman kami hingga saatnya Tuhan menjemput kami. Berkati setiap kami ya Tuhan. Opa Oma yang menyaksikan dan mengikuti ibadah Pelkat PKLU di pagi ini. Berkati rumah tangga kami, suami kami, istri kami, ataupun kami yang kini hanya menjadi seorang duda atau seorang janda. Tuhan temani dan hiburkan kami senantiasa, sehingga kami terus mendapat kekuatan dan penyertaan dari Allah sendiri. Kami juga mohon berkat Tuhan buat anak-anak kami, buat menantu kami, buat cucu-cucu kami, baik yang ada bersama kami maupun yang ada jauh dari tengah-tengah kami. Tuhan sertai, pimpin, berkati mereka, sehingga mereka juga boleh mengalami kasih Allah yang luar biasa, sebagaimana yang kami juga alami. Terima kasih Bapa. Seluruh aktivitas kegiatan kami selanjutnya, Tuhan pimpin dan sertai, khusus di tengah-tengah pandemi COVID-19. Lindungi sertai kami, sehingga kami dijauhkan dari segala sakit penyakit, khususnya dari paparan virus COVID-19. Kami berdoa untuk seluruh orang yang sedang menderita akibat COVID. Allah kuatkan, hiburkan mereka, dan jamah setiap bagian tubuh mereka yang sakit. Dan biar oleh bilur-bilur darah Kristus mereka disembuhkan. Berkati juga para medis yang bekerja keras, lindungi mereka, jauhkan mereka dari paparan virus ini, sehingga mereka boleh bekerja dengan baik. Orang-orang yang bersedih berduka karena orang yang mereka kasihi meninggal akibat COVID, biarlah Roh Kudus Tuhan juga hiburkan mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga bersyukur untuk Pelkat PKLU GPB Karis yang sudah terbentuk kepengurusan yang baru. Tuhan berkati ketua dan seluruh struktur kepengurusan yang baru. Berikan kekompakan, kesehatan, kebersamaan, dan sukacita, sehingga mereka boleh mengerjakan program pelayanan disusun dengan penuh kegembiraan dan sukacita kepadamu ya Tuhan. Walaupun semua dilakukan dalam protokol kesehatan dan dalam situasi kondisi online seperti saat ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih gereja kami. Tuhan berkati KMJ kami, Bapak Pendeta Maksar Kapo, PHMJ, dan seluruh penatua diaken yang ada di GPB Karis Pulau Gebang. Allah sertai dan berkati. Pemerintah kami DKI Jakarta di mana kami berada, Tuhan juga menolong menyertai. Masa PSBB yang kini sedang diterapkan, Tuhan juga menolong, sehingga semua kami boleh tertib dan taat pada protokol kesehatan yang ada. Terima kasih Bapa di surga. Berkati juga persembahan syukur yang telah kami kumpulkan pada pagi ini. Tuhan berkati, kuduskan, sehingga boleh dipakai menjadi pendukung untuk pelayanan Tuhan di GPB Karis Pulau Gebang. Terpujilah namamu ya Bapa di surga. Inilah doa syafaat kami, dan kami juga memohon penyertaan dan berkat dari Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Biarlah anugerah dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi, kasih keselamatan dari Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, penyertaan penghiburan dari Roh Kudus, boleh menyertai, menopang, menuntun opa oma sekalian, mulai dari saat ini hingga kekal selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadat Pelkat PKLU GPB Karis Pulau Gebang pada hari Sabtu 26 September 2020. Selamat pagi Opa Oma, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.